Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat jumpa kembali di channel kita. Hari ini kita akan coba bahas satu pengujian ya. Konsepnya hari ini adalah pengujian, dimana saat kita melakukan pembelian perangkat second itu seringkali kita mendapatkan kondisi yang kurang baik atau kurang sempurna. Jadi metode yang kita gunakan saat ini adalah kita melakukan pengukuran terhadap equalizer ya, atau kita sebut ini grafik equalizer ya. Ini tipe Behringer Ultragraph FBG 1502 ya. Ini barang sudah cukup lama, ini punya saya pertama dulu. Nah, kita kan sudah lama biasanya tahu beberapa masalah di Behringer itu, khususnya di grafik EKI-nya ya, di grafiknya ini suka bermasalah. Nah, hari ini kita akan coba melakukan analisis ya dengan perangkat. Jadi metodenya adalah sebagai berikut. Kita hubungkan soundcard kita, output dari soundcard itu masuk ke dalam inputnya equalizer, kemudian output dari equalizer ini masuk ke soundcard ya. Kemudian kita ukur, kita analisis menggunakan Smart Live 7 ya. Jadi kita akan coba ya. Di sini kita sudah kirim sinyal ya, ping noise-nya aktif. Kemudian di sini grafiknya kita lihat saat ini flat ya. Ini flat, tidak ada ini frekuensi, kemudian ini fase ya. Jadi di frekuensi ini terlihat flat di 0 dB, kemudian fasanya itu turun di sedikit di area high-nya ya, karena memang di sini ada sedikit penurunan. Oke, jadi kita akan uji satu persatu grafik equalizer-nya. Yang pertama, sebelum kita uji, kita akan coba tombol lokat ya. Jadi tombol lokatnya Behringer itu seberapa ya. Jadi kita akan coba nih, tekan ya, dia akan bergerak. Nah, kita sudah tahu bahwa ketika kita tekan ya, ketika kita tekan tombol lokatnya, jadi kita coba buka lagi. Nah, seperti itu. Ketika kita tekan di area lokat, maka area yang terpotong itu mulai dari sini, roll off-nya ya. Roll off-nya itu sekitar 32 Hz ya. Nih. Sekarang coba saya bypass ya EKI-nya. Nah, nih kalau di bypass ya, tombol bypassnya off, nih seperti ini. Kalau kita on kan, lokatnya aktif, maka dia ada mulai penurunan di area 40 Hz ya. Kita anggapnya ini di area 40 Hz, ini sebesar minus 6 dB. Ya, sebesar minus 6 dB. Kemudian fasanya akan berubah ya nih. Ketika kita lakukan lokat ya. Ini ketika kita lokat, fasenya di area sini itu berubah, kemudian frekuensinya seperti ini. Nah, kita akan melakukan pengujian satu persatu. Kita coba di area 20 Hz ya. Kita kembalikan lokatnya. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba 20 Hz-nya kita turunkan. Nah, 20 Hz-nya kita turunkan. Ternyata kita dapat ya, ini frekuensi 27 Hz turun sebesar 9 dB ya. Nah, karena kita pakai 6 dB ya. Sekarang coba kita aktifkan tombol ini. Fungsinya adalah untuk merubah gain strukturnya dari 6 dB ke 12 dB lokatnya ya. Nih, kita tekan ya. Nah, dia naik. Sekarang ini kita main di 6 dB. Kalau ini kita lepas, dia turun di 12 dB harusnya. Tapi ketika sebuah equalizer bermasalah atau sudah tidak normal, biasanya saat kita potong nilainya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Contoh, ini harusnya kalau dia mentok ke bawah itu minus 12 dB ya. Di sini ada nih tulisannya minus 12 dB. Tapi faktanya ketika kita ukur dengan analyzer, jadi di sini minus 9 dB ya, minus 9 dB hampir. Kita coba turunkan dulu biar resolusinya tepat di 0 dB. Apakah dapat 12 dB? Bentar, tak kalibrasi bentar. Oke.
kita dapat minus 10 dB. Ya, di mana frekuensinya berada di titik bawah 0, ternyata kita mendapatkan minus 10-11 dB. Oke lah, berarti frekuensi 20 Hz nya ini masih normal. Sekarang kalau kita naikkan ke atas, kita push ya, ternyata kita masih mendapatkan 11 dB ya, sama. Jadi minusnya 12 dB, plusnya 12 dB. Kita anggap berarti frekuensi untuk 20 Hz nya ini pada equalizer ini normal atau tidak ada masalah. Lalu kita lanjut kepada pengujian selanjutnya kepada frekuensi 40 Hz. 40 Hz kita turunkan ya. Jadi kita turunkan ke bawah, kita mentokin ke bawah nih. Jadi grafiknya ini kalau kita senggol-senggol kayak begini, nih dia turun. Kalau kita senggol sedikit, dia udah naik. Nah, berarti kan grafik ini kita mentokin ke bawah, malah dia cuman turun di area 40 Hz itu cuman 6 dB. Tapi kalau kita angkat sedikit, dia turunnya sampai 10 dB, minus 10 dB. Artinya grafik pada band 40 Hz ini bermasalah. Nah, ini kalau kita gunakan perangkat seperti ini, nanti kita akan terkecoh saat kita melakukan tuning. Mau kita boosting atau mau kita cut, itu kita akan terkecoh. Kita maunya nambah 1 dB, 2 dB, 3 dB kok hasilnya outnya nanti berbeda. Nah, itu sebenarnya karena perangkat yang kita beli atau kita miliki itu sudah tidak presisi lagi. Maka penting sekali untuk kawan-kawan yang beli perangkat second untuk mengecek satu persatu grip equalizernya supaya saat kita miliki minimal semuanya berfungsi dengan baik. Jadi kalau kita mau boost atau mau kita cut misalnya, itu kita dapat sesuai dengan frekuensi yang kita adjust. Misal hari ini 20-nya ini sudah benar, 40-nya juga udah benar pada frekuensinya. Nah, sekarang kita akan coba apakah dia nanti juga akan bekerja pada frekuensi yang lain. Contoh nih 63 ya, benar gak 63 kita dapat? Nah, benar ya, 62,5. Kemudian 100 Hz kita turunkan. Nah, benar gak dia dapat 100 Hz? Nih, ya kan? Benar ya. Oke, 100 Hz cut normal. Boosting bagaimana? Boosting juga masih normal. Kemudian 160 Hz kita dapat 160 Hz minus 10, plusnya juga 11, jadi normal ya di frekuensi ini. 250, oke, masih normal ya. Oke, naik gimana? Naik, masih mau. Jadi frekuensi 250 kita normal. Kira-kira di 400 gimana kira-kira nih? Di normal ya. Naik, turun, masih bisa. 630 masih normal. Ya kan? Sekarang 1 kilo 1 kHz masih bisa naik. Oke, masih bisa. 1,6 turun, naik. Oke, masih bisa. Sekarang 2,5 masih bisa naik, masih bisa turun juga. Kemudian 4 kHz. Oke, 4 kHz turun juga masih bisa. Terus sekarang 6,3 kHz masih ya. Nih. Ya, oke, masih bisa. Sekarang 10 kHz. Naik ya, masih bisa. Turun. Oke, masih bisa. 16 kHz. Oke, 16 kHz masih bisa ya. Jadi kesimpulannya pada siang hari ini, pada grip equalizer yang pada bagian ini normal.
Nah, bisa kita coba lanjut ke grip yang nomor 2 ya. Nih, kita coba nolin dulu ya, kita pindah nih soketnya. Jadi videonya sudah nggak memang saya potong ya. Nih ya, kita coba masukkan ya ke inputnya. Oke, nih dia sinyalnya. Kita coba nolin dulu. Dapat 0 ya. Nih lokatnya aktif. Kemudian kita lepas lokatnya. Ya, nih lokatnya aktif. Kemudian dia akan bergerak, kita lepas ya lokatnya. Oke, masih dapat normal. Sekarang 20 Hz. 20 Hz. Oke, naik, turun. Oke, masih bisa. Sekarang 40 Hz. Oke, masih bisa turunnya. Oke, masih bisa. 63. Oke, masih bisa. Ya, masih bisa. 100 Hz. Oke, masih bisa. Oke. 160. Oke, masih bisa. Ya. Ini penting sekali buat kawan-kawan yang beli equalizer dengan second ya, dengan brand seperti yang saya miliki ini. Sering-sering grip key-nya itu suka tiba-tiba aja nggak berfungsi, jadi kita penting melakukan kalibrasi. Kalau ada yang mau kalibrasi, kita mau ngecek gripnya per channel, bisa ke rumah ya, nggak usah bayar, gratis tuh ya. Normal nih, kayaknya normal sampai 1 kilo ya, normal, nggak ada masalah ya. Ini 2,5 kilo, turunin. Oke, normal. Oke, terus masih normal ya, normal. Oke, jadi untuk grip key-nya ini kita nilai masih layak ya, gitu aja ya. Terima kasih untuk hari ini, cukup sekian dulu untuk pengujiannya. Kalau ada yang mau kalibrasi bisa coba datang ke rumah. Terima kasih.